Oke, saya lanjut. Mohon maaf tadi terputus. Oke, saya lanjut. Sekali lagi saya ulangi lagi. Tadi kita sudah melihat bahwa dari angka signifikansi atau nilai P yang sebesar ini menyatakan atau ukurannya adalah lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar itu menyatakan bahwa data itu homogen, atau kita mengasumsi bahwa variansnya adalah equal dari dua kelompok ini. Ya. Maka kemudian yang kita lihat adalah di baris yang atas ini yang kita lihat, ya. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah T tidak usah diperhatikan, DF tidak usah. Nanti bisa yang dilihat adalah ini, signifikansi, mean difference sama ini, Ya, oke. Oke. Angka 000 ini sesungguhnya itu bukan menyatakan 0, ya. Tapi karena kolom itu dibatasi, maka dia ditulisnya 0. Ini sebetulnya kan titik itu menyatakan bahwa di depannya ada angka, ya. 0,000 gitu. Dan tadi karena dibatasi tempat, maka sesungguhnya ini ada angkanya gitu. Tapi karena sangat kecil sekali, mungkin 0,000 sekian begitu, maka yang ditulis hanya 3 digit pertama saja, 3 digit desimal pertama saja. Gitu. Nah, artinya kalau Anda menemukan seperti ini, hal seperti ini, maka yang harus dituliskan di laporannya adalah lebih kecil dari 0,001 gitu. Karena saya masih sering menemukan mahasiswa nulisnya signifikansinya atau nilai P-nya ya 0,000, bukan, salah itu. Semestinya lebih kecil dari 0,001 seperti itu. Nah, untuk membuktikan bahwa apakah ini berbeda atau tidak reratanya gitu, ya, maka ini angka yang ditemukan di sini dibandingkan dengan 0,05 yang sudah kita tetapkan di awal, ya. 0,05. Jelas sekali bahwa lebih kecil dari 0,001 itu jauh di bawah atau lebih kecil dari 0,05. Itu menunjukkan bahwa hipotesis nolnya atau ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima gitu, ya. Atau menunjukkan bahwa memang ada perbedaan yang signifikan di antara means ini gitu. Jadi 49 dengan 58,57 ini memang berbeda gitu. Itu kemudian interpretasinya adalah bahwa mereka yang berolahraga 3 kali per minggu itu menghasilkan denyut nadi secara rata lebih rendah dibanding mereka yang olahraganya hanya 1 kali per minggu, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang perlu dilihat berikutnya adalah ini, mean difference itu untuk menyatakan ini. Ya, ini kalau Anda bandingkan, ini dapatnya sekian. Kalau Anda bandingkan, ini dapatnya sekian. Ya, ini dikurangi ini dapatnya ini, minus 9,571. Jadi ada selisih 9,57 detik di antara dua kelompok ini gitu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dari sampel kita yang 7 orang tadi, itu beda ratanya adalah sebesar ini. Tetapi jika ini kan sampel, kalau Anda masih ingat, sampel itu kan mewakili populasi, ya. Jadi sesungguhnya ini harus kita kembalikan. Ini sampel kita sekian gitu. Kalau dikembalikan ke populasi asal dari dua kelompok ini, itu besar perbedaannya jadi berapa gitu. Nah, ini yang dibaca yang di sini. Jadi di sampel kita yang 7 orang ini perbedaan minnya sebesar ini. Tetapi di populasi asal dari mereka yang berolahraga ini, perbedaannya itu terletak antara minus 12,6 detik sampai dengan 6,5 detik. Jadi selisihnya antara 12,6 detik sampai dengan 6,5 detik gitu. Lower, upper. Lower itu bagian bawah, batas bawah, upper bagian atas. Jadi kita percaya bahwa di populasi asal dari sampel ini perbedaan denyut nadi itu antara 12,6 detik sampai 6,5. Nah, kalau Anda perhatikan ini tandanya negatif. Negatif itu artinya betul-betul bahwa yang mereka berolahraga 3 kali seminggu itu reratannya lebih kecil dibanding ini, baik di sampel maupun di populasi, seperti itu. Jadi memang di tingkat populasi pun menunjukkan perbedaan, dan itu diperkuat bahwa ya signifikan gitu. Artinya gini,
kalian nanti ketemu di sini misalnya dapat angkanya 0,06 gitu ya, 0,06, itu kemungkinan pasti di sininya lowernya minus tapi uppernya bisa jadi positif, atau ini positif yang ini negatif gitu. Kalau negatif itu kan artinya ini bisa jadi lebih besar dari yang ini kan, yang 3 kali lebih besar dari yang 1 kali gitu. Itu pengertiannya gitu ya. Jadi em, itu pengertiannya, eh, ya